Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Sosiologi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit kiranya tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan tema teknik dan proses supervisi pendidikan atau pembelajaran. Nah, judul pertama ialah teknik supervisi. Teknik dari supervisi ini memiliki 4 sifat, yaitu individu, kelompok, langsung, dan tidak langsung. Yang pertama, teknik supervisi yang bersifat individual dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang memiliki masalah khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individu ini dapat dijelaskan beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah kunjungan kelas. Untuk dapat mengetahui lebih dekat atau nyata tentang belajar guru di kelas, seorang kepala sekolah, pemilik pengawas, biasanya mengadakan kunjungan pada setiap kelas di mana guru-guru yang sedang mengajar. Tujuannya yaitu untuk menolong guru-guru untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, mempelajari sifat-sifat dan kualitas cara belajar anak-anak, dan bagaimana guru membimbing murid-muridnya. Tujuan lainnya yaitu untuk dapat memperoleh data atau informasi tentang situasi belajar mengajar yang berfungsi membantu pertumbuhan profesional seorang guru. Kemudian yang kedua ialah observasi kelas. Observasi kelas biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Observasi kelas dengan cara langsung, yakni supervisor mengobservasi langsung guru yang sedang mengajar di kelas. Hal ini berarti supervisor harus berada sama-sama dengan guru dalam kelas. Yang kedua ialah observasi yang dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu supervisor dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahuinya, atau dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh. Tujuan observasi ialah untuk bisa mendapatkan data semaksimal mungkin, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang apa saja yang terjadi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat dicarikan solusi yang paling tepat. Kemudian yang ketiga ialah percakapan pribadi. Adam dan Dickey menjelaskan bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi ialah individual conferencing, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar. Misalnya, pemilihan dan perbaikan alat-alat pelajaran, penentuan dan penggunaan metode mengajar, dan sebagainya. Kemudian saling mengunjungi. Interview session adalah saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar, untuk saling memberi dan menimba pengalaman di antara sesama rekan guru di sekolah, baik sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda. Kemudian poin selanjutnya ialah menilai diri sendiri atau mengevaluasi diri kita sendiri. Suatu teknik supervisi individual yang paling penting, objektif tetapi yang paling sukar untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dan menyajikan bahan belajar. Kemudian poin kedua ialah teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok. Jadi bersifat yang kedua yang tadi individu, sekarang yang bersifat kelompok. Nah, teknik supervisi dalam bentuk kelompok merupakan sebuah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, akan tetapi memiliki masalah. Adapun masalah supervisi ini terdiri dari beberapa jenis lainnya. Masalah yang pertama ialah pertemuan orientasi bagi guru baru.
Pertemuan orientasi merupakan salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan mengantar guru-guru, terutama guru-guru, untuk memasuki suasana kerja yang baru. Demikian pula terhadap guru-guru yang baru memangku jabatan baru dalam struktur organisasi sekolah. Masalah yang kedua ialah rapat guru. Rapat guru adalah sebuah teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga ialah diskusi sebagai proses kelompok. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi yang dilakukan melalui pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk dapat mengembangkan keterampilan para guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Melalui diskusi kelompok, guru-guru merasa turut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam kelompok. Adanya interaksi antara guru serta kontrol yang teliti dan mantap dalam mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Kemudian yang keempat ialah studi kelompok antar guru. Kelompok guru atau guru bidang studi yang mengajar mata kuliah yang sejenis dapat mengadakan studi bersama untuk mempelajari dan membahas atau mendalami bahan-bahan pelajaran mereka ajarkan. Jadi di sini guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama, jadi saling bertukar pikiran. Itu perencanaan studi ini harus dipersiapkan secara matang dan terperinci mengenai berbagai masalah yang akan dibicarakan, garis-garis besar materi pembahasan, sehingga studi ini lebih lancar dan tepat pada sasaran yang mereka inginkan bersama. Kemudian seminar. Seminar ialah suatu bentuk pertemuan kelompok di mana sejumlah kecil, biasanya terdiri dari 10 sampai 15 orang, itu mengadakan pendalaman penyelidikan terhadap berbagai masalah dengan bimbingan secara cermat oleh seorang atau beberapa orang pengajar fasilitator pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ialah demonstrasi teaching. Demonstrasi mengajar yang berhasil jika hal itu direncanakan dengan teliti, mempunyai tujuan yang nyata, diikuti oleh jumlah guru-guru yang cukup banyak, mendapat kesempatan untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Biasanya setiap demonstrasi diadakan kecuali ada hal-hal baru yang perlu disampaikan kepada guru-guru. Misalnya, cara menggunakan metode mengajar modern, cara membimbing, cara penyajian bahan untuk menjadikan siswa aktif dalam belajar. Nah, poin selanjutnya adalah proses supervisi, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang pertama ialah perencanaan supervisi akademik. Perencanaan program supervisi merupakan penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam perencanaan program supervisi terdapat karakteristik perencanaan supervisi, yaitu yang pertama ialah supervisi tidak ada rencana yang standar. Jadi rencana yang dilakukan itu matang. Kemudian perencanaan harus kreatif dan kompetitif. Kemudian perencanaan harus kooperatif dan fleksibel. Kemudian pelaksanaan supervisi akademik. Usaha untuk membantu untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya guru dapat dilakukan dengan berbagai alat dan teknik supervisi. Umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu teknik yang bersifat individual, ialah teknik yang dilaksanakan untuk seseorang guru secara individual, dan yang kedua ialah teknik yang bersifat kelompok, yaitu teknik yang dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang. Proses yang ketiga ialah evaluasi. Pada proses evaluasi ini dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasilnya, prosesnya, dan pelaksanaannya. Hasil yang ingin dicapai supervisi adalah meningkatkan situasi belajar mengajar,
Karena itu dasar evaluasi hasil supervisi adalah siswa. Segi-segi yang dievaluasi dari segi siswa adalah hasil belajar, kebiasaan dan cara belajar, minat dan motivasi belajar, dan penyesuaian anak dengan lingkungannya. Teknik evaluasi yang dapat digunakan adalah tes belajar, tes psikologi, observasi reaksi murid dan orang tua atau masyarakat di sekitarnya. Yang keempat ialah tindak lanjut. Tindak lanjut. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesional seorang guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Pemanfaatan hasil umpan balik supervisi akademik menyangkut dua kegiatan penting, yaitu berkenaan dengan pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah peran seorang guru dalam proses supervisi pendidikan. Peran seorang guru sebagai supervisor terkait dengan memberi bimbingan dan pengawasan kepada para peserta didiknya, memahami permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya dapat memberikan jalan keluar atau pemecahan masalahnya. Keberadaan supervisi pendidikan memiliki peranan yang penting dalam mengawasi, mengamati, dan mengarahkan kinerja guru dalam pembimbingan anak didik menjadi insan yang berkualitas. Maka untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran, diperlukanlah supervisi pendidikan. Nah, dari pokok pembahasan terakhir, maka berakhirlah materi pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, sampai wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat.